Gini, Mas Gibran dalam pengertian ini sedang menyiapkan untuk perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang namanya KPU. Ya, karena bagaimanapun juga Mas Gibran ini kan akan masuk wilayah pertama kali secara nasional, begitu. Mas Gibran adalah seorang pembelajar untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat, ya. Karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang, oleh peraturan KPU, ya, seperti itu. Karena kalau kedatangan ke tempat-tempat seperti apa tadi namanya, TV, begitu ya, bukan suatu kewajiban. Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Yeni Wahid, mengingatkan warga di Depok untuk tidak mengkonsumsi asam sulfat. Menurutnya, zat yang baik untuk ibu hamil adalah asam sulfat. Ibu hamil harusnya minum asam folat agar janinnya berkembang baik. Istilah asam sulfat ramai diperbincangkan publik karena pernyataan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi. Sebelumnya ia mengatakan kandungan asam sulfat baik untuk ibu hamil. Yeni Wahid menegaskan tidak ada manusia yang boleh mengkonsumsi asam sulfat. Direktur Wahid Institute itu menduga Gibran salah ucap asam folat menjadi asam sulfat saat menjelaskan kepada warga. Jadi menurut Gibran, ibu-ibu yang hamil itu membutuhkan asam sulfat, bukan asam folat. Lah ini dari mana ceritanya coba? Harusnya ibu-ibu yang hamil itu kan bukan membutuhkan asam sulfat, tapi asam folat. Masa ya hal seperti ini saja Gibran ini tidak paham sama sekali. Lah ini kan parah sekali kalau menurut saya, benar gak? Bayangkan saja ya, ini yang ngomong calon wakil presiden loh, bukan calon ketua RT. Bahkan calon ketua RT pun ya tidak akan pernah ngomong sembarangan seperti Gibran. Nah, yang menjadi aneh lagi adalah ketika Gibran dikritik dan diluruskan oleh netizen, lah kok pendukungnya ini malah emosi coba. Lah ini gimana ceritanya? Bahkan ada juga pendukungnya yang membela mati-matian. Jadi dikatakan ya bahwa asam sulfat yang dimaksud oleh Gibran itu adalah zat besi untuk calon ibu yang sering menderita anemia. Lah ini kan jelas parah sekali kalau menurut saya. Jelas-jelas ngawur lah kalau menurut saya. Ya sekarang kalaupun ya mau membela, ya digunakanlah akal sehatnya. Lah wong Gibran saja sudah mengakui kesalahannya kok. Lah kok pendukungnya ini malah masih ngeyel mencari pembenaran coba. Ya, tapi mungkin inilah yang dinamakan cinta buta. Jadi mau sesalah apapun itu ya, selagi yang menyampaikan itu adalah orang yang sangat dikagumi, maka apapun itu akan tetap mereka bela. Dan kalau kita perhatikan ya, apa yang disampaikan oleh Gibran itu bukan cuma sekali, tapi sudah berkali-kali. Coba bayangkan saja. Lah ini kan bahaya sekali kalau menurut saya. Ya sekarang bayangkan saja deh, apa jadinya kalau ibu-ibu yang hamil itu kemudian percaya dengan apa yang disampaikan oleh Gibran. Terus tiba-tiba mereka ini mengkonsumsi asam sulfat beneran. Nah gak bahaya tak? Mungkin itu adalah slip of tongue, jadi salah omong. Yang penting jangan dikonsumsi saja, jangan ada yang ikuti ajakan itu, ususnya bisa berantakan. Meskipun Gibran sudah meminta maaf, namun guyonan asam folat tersebut terus menjadi perbincangan oleh warganet, bahkan sampai ke warung-warung kopi. Lo mau kerjain apaan? Pakai garam kan ya. Ntar gua kasih asam sulfat lo. Kayak Gibran. Ibu hamil sama anak asam sulfat. La elah. Sekolah di mana tuh Gibran? Ada Jokowi. Ya elah. Asam sulfat. Gile. Air keras itu. Paling ringan air aki. Yang 2.500. Yang pada hijau. Ini kayak bendok gini nih hasil dari air asam sulfat. Sementara itu, Direktur Juru Debat Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Budiman Sujatmiko mengungkapkan alasan Cawapres Gibran putra Jokowi tidak hadir ke acara dialog Pilpres 2024 yang digelar di salah satu televisi nasional. Ia mengakui Gibran bukanlah pendebat profesional. Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman mengatakan Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja hanya fokus pada debat yang disediakan oleh KPU. Gini, Mas Gibran dalam pengertian ini sedang menyiapkan untuk perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang namanya KPU. Ya, karena bagaimanapun juga Mas Gibran ini kan akan masuk wilayah pertama kali secara nasional, begitu.
Mas Gibran adalah seorang pembelajar untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat, ya. Karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang, oleh peraturan KPU, ya, seperti itu. Karena kalau kedatangan ke tempat-tempat seperti apa tadi namanya, TV, begitu ya, bukan satu kewajiban. Saya kira kita punya banyak juru debat, karena kebetulan saya juga direktur juru debat di TKN. Kita punya banyak orang-orang bisa datang ke forum-forum seperti itu. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih Perdana Menteri. Perdana Menteri, ya, itu memang keahlian debat menjadi penting. Kalau presiden, keahlian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebatnya yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, ya diikuti. Karena itu adalah proses politik yang resmi. Tempat-tempat lain, yang lain kan hanya sekedar menunjukkan bahwa kau ngerti nggak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat atau enggak. Kalau sekedar menguji mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya, bisa berpidato, debat dalam pengertian yang sudah disediakan KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial keutamaan bukan pada berdebat, tapi pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi, ya, kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Budiman juga berpendapat tidak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi di KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir ke forum semacam itu. Budiman menjelaskan tidak semua orang yang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya tersebut. Mungkin tidak akan seperti berdebat-berdebat profesional, tapi sebagai pemimpin politik pasti punya hal yang yakin ia bela. Mbak, Mas, kita kan lagi di sekolah, mau coba sini yuk, tolong yuk. Tapi jam kerja loh. Kemarin nggak ada di stasiun TV, Mas? Tolong toh. Hah? Kemarin nggak ada di stasiun TV? Apa? Yang Pak stasiun televisi yang dialog. Apakah itu dari KPU resmi? Saya nggak tahu. Saya kemarin udah terjadwal dengan Pak Tayat sama Gus Yahya soalnya. Banyak anggapan Mas Wali takut untuk datang bersama kedua cawapres lainnya, Mas. Saya datang yang resmi aja. Ya, Tapi nggak takut ya, Mas, kalau misalnya persiapan Mas. Sebelumnya Gibran absen di acara dialog bersama cawapres di salah satu televisi nasional. Ia menjadi satu-satunya cawapres yang absen. Dua calon yang lain, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD, hadir dan berdialog dalam acara tersebut. Pada saat dialog berlangsung, Gibran berada di Jakarta. Ia menghadiri deklarasi dukungan dari kelompok relawan Pergerakan Perempuan Muda Nahdliyin. Gibran menjawab singkat ihwal absennya di acara tersebut. Ia mengatakan bakal hadir dalam debat capres-cawapres resmi yang digelar oleh KPU.